Salam Pancasila. Kita berjumpa lagi setelah cukup lama tidak mengudara. Dulu channel ini bernama Tropol, yaitu Teropong Politik. Tapi kini berganti nama menjadi Logika Sarungan. Nah, kenapa kami memilih nama Logika Sarungan? Karena sarung ya adalah filosofi rakyat biasa dan bukan cuma lambang kesederhanaan atau simbol masyarakat pada umumnya, masyarakat tradisional, tetapi sarung juga adalah cara berpikir. Ya, sarung ini sangat luas, dia dibentuk apa saja bisa. Dan itulah yang kita pelajari dari sarung, bahwa kita manusia harus juga bisa berpikir yang luas. Lalu yang kedua, sarung ini sering dilipat, ya, dan lipatan-lipatan itu membuat kuat. Ya, artinya bahwa sarung, dengan filosofi sarung kita bisa dapat membongkar lipatan-lipatan yang disembunyikan, yang mungkin itu sepertinya kuat, dan itu kemudian kita akan bongkar dengan cara berpikir sarungan. Nah, di edisi yang pertama ini kita mencoba untuk menganalisis dalam perspektif sarungan tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini yang cukup melelahkan pikiran kami yang menonton sebagai orang sarungan dari sudut-sudut desa dan kampung-kampung di seluruh Nusantara, yaitu peristiwa ijazah palsu. Ya, kami sebagai orang sarungan tidak bisa berkesimpulan bahwa apakah ijazah Pak Jokowi dan Gibran itu asli atau palsu, tetapi kami sebagai orang sarungan mengamati dari sudut-sudut kebun kami, dari pinggiran-pinggiran sawah kami yang mengering oleh karena tidak adanya aliran air. Rismon secara khusus kita akan analisis perilakunya dalam panggung ijazah palsu. Kita tahu Rismon ini adalah seorang yang muncul menjadi selebriti baru di dunia intelektual. Ya, itu kira-kira pengamatan kami. Rismon hadir sebagai simbol perlawanan kebanyakan orang, simbol keterwakilan dari banyak orang yang kontra dengan Pak Jokowi. Rismon ya mengaku juga sebagai seorang intelek. Dia adalah seorang dosen, dia juga adalah seorang ahli IT, dan tak tanggung-tanggung dia mengklaim diri sebagai alumni dari Jepang, sebuah universitas di Jepang. Dalam kasus Pak Jokowi, dia begitu bersemangat bersama dengan 3 orang temannya, yaitu RRT, Rismon, Rio, dan Tifa. Mereka berjeri lelah mengeluarkan berbagai macam amunisi, ya, mencari fakta hingga ke luar negeri, hingga menerbitkan sebuah buku yang menurut saya ya bukunya cukup tebal dan diproduksi dalam waktu yang cukup singkat. Dan saya pikir itu adalah keterwakilan bahwa 3 orang ini memang adalah seorang intelektual. Namun apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan? Rismon melarikan diri. Ya, Rismon pecah kongsi dengan Roy dan Tifa. Rismon lalu kemudian menghadap Pak Jokowi karena ingin berdamai. Ya, dia kemudian mengajukan restoratif justice, berdamai dan menghentikan semua gugatan-gugatannya atau protes-protesnya menyangkut tentang ijazah Pak Jokowi dan juga Gibran. Tidak hanya itu, dia sekarang menjadi berdiri atau membela Pak Jokowi
dan kemudian mulai menghantam teman seperjuangannya dulu, atau dalam bahasa saya mungkin teman sesumpahnya, ya, yaitu Roy dan Tifa. Sikap Rismond ini membuat kami sebagai orang kampung bertanya-tanya, kenapa ada sikap seperti ini? Kami heran kenapa kemudian Rismond yang dulunya berapi-api bahkan mengatakan bersedia mati untuk memperjuangkan kebenaran, tapi dalam waktu yang singkat dia berbalik, ya, mengurungkan perjuangannya, bahkan bukan cuma minta maaf tapi bergabung dengan lawan yang dia lawan selama ini, lalu kemudian menyerang teman lamanya. Nah, dalam logika kampung, ya, ada sebuah teori yang bernama prisoners, ya, salah ucap kali ya, dilema. Kira-kira dalam bahasa Indonesia dilema tahanan. Nah, teori ini mengatakan bahwa seorang yang ada dalam keadaan tertekan, ya, dengan ancaman penjara misalnya, dia akan memilih pilihan yang paling rasional, yaitu berkhianat. Ya, itu juga sehubungan dengan mekanisme di dalam tubuh kita, ya, yang disebut dengan biologi survival, bahwa ketika seseorang terancam maka secara naluriah, ya, dia akan menempuh jalan yang paling ekstrim, ya, yaitu berbohong. Ya, kalau dalam bahasa neuroscience, ya, khususnya neuroscience politik, namanya fiksi absolut, ya, artinya kebohongan yang ekstrim. Nah, ini menarik bahwa Rismond yang dulu bersama-sama dengan Tifa dan Roy, seandainya mereka berjuang bersama tetap solid, maka prediksi saya sebenarnya hukuman mereka tidak akan terlalu berat. Tetapi, ya, Rismond menghitung-hitung dirinya bahwa laporan yang ditujukan kepada dirinya dengan beberapa teman, beberapa koleganya, adalah yang paling berat kalau dihitung-hitung. Kenapa? Karena ada kesalahan tambahan yang mungkin akan membuat dirinya berat dalam sisi hukuman. Teristimewa yang saat ini lagi hangat-hangatnya dibongkar oleh para pendukung Pak Jokowi, yaitu kasus kuliahnya di Yamaguchi University Jepang, dan juga pemalsuan surat kematian. Nah, dalam hitung-hitungan Rismond, kalau dia bersama-sama dengan temannya ini, maka kemungkinan besar dialah yang akan mendapat hukuman yang paling berat. Dan disinilah rasionalisasi terjadi. Dan pilihan yang paling rasional yang dapat ditempuh oleh Rismond untuk menyelamatkan diri adalah berdamai dengan orang yang dia lawan selama ini. Dan sikapnya untuk berdamai sebenarnya itu adalah sikap untuk menyelamatkan diri. Dan bukan cuma itu, ya, kita melihat bahwa sikap itu memang sikap untuk menyelamatkan diri adalah dia kemudian bukan hanya sekedar berdamai, tetapi dia bersedia merevisi semua hasil penelitiannya yang selama ini yang ditulisnya dalam buku Jokowi White Paper, ya, yang cukup tebal itu. Dia bersedia menyampaikan ke publik bahwa dia akan merevisi itu dan melawan. Bukan cuma melawan, tetapi juga akan menjadi saksi, ya, terhadap pelaporan dua koleganya dan mungkin juga teman-teman yang lain yang menyangkut dengan menyangkut dengan ijazah Pak Jokowi dan Gibran. Dan dia juga mulai bersuara sekarang dengan lantang untuk melawan teman-temannya. Nah, sikap Rismond ini kalau dilihat dari perspektif
dilema tahanan tadi itu, ya menunjukkan bahwa dia sudah merasa aman dengan ada di pihak yang selama ini dilawan, yang akan memberikan perlindungan. Jadi dengan dia bersuara begitu, dia merasa bahwa dia akan merasa aman, sekaligus ingin menetralisir atau ingin mengcounter anggapan-anggapan dari para pendukung Pak Jokowi yang mencoba untuk menyerang Rismond akan tetap melanjutkan hukumannya. Dengan dia bersuara ingin menjadi saksi lalu kemudian berdiri paling depan untuk membela Pak Jokowi, itu menunjukkan bahwa sebenarnya sikap Rismond selama ini adalah sikap untuk menyelamatkan diri. Ya, jadi itu kawan-kawan kami dari kampung ya mencoba untuk melihat dan kami belajar ya dari sikap yang dipertontonkan oleh Rismond ya, bahwa jika kita ingin berjuang memperjuangkan sebuah kebenaran, maka sebaiknya kita juga menakar diri kita, dan atau tidak, apapun yang terjadi, kalau kita mau maka kita harus bersedia menanggung semua risiko dari perjuangan-perjuangan yang kita lakukan. Bukan cuma sekedar maju dengan semangat, tetapi harus dengan hitung-hitungan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Salam sarungan. Sarungan politik. Politik itu seharusnya selembut sarung, kemudian menjadi perlindungan seperti pelukan ibu. Sampai jumpa.